Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dela Sari. Aduh, udah lama banget ya bulan nggak bertegur sapa nih sama teman-teman di YouTube channel aku. Mungkin kalau seumpamanya ada yang nge-DM atau pernah ada yang tanya terkait dengan kenapa sih Kak nggak ngekonten dan lain sebagainya. Karena ada satu dan lain hal itu mengakibatkan kayak aku libur panjang banget kayak gitu. Jadi mau kasih tahu kabar gembira, syukur alhamdulillah. Jadi selama beberapa bulan yang lalu aku alhamdulillah dinyatakan lolos menjadi ORD LPDP tahun 2021 batch 2, dan sekarang alhamdulillah aku menjadi mahasiswa di S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, buat teman-teman semua untuk yang mau tanya terkait dengan bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, mungkin aku belum memberikan penjelasan secara luas terkait dengan bagaimana proses seleksinya, selanjutnya tata caranya, terus apa persiapan yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Karena memang cukup panjang sekali. Nah, untuk yang pertama ini aku bangun niat terlebih dahulu ya. Kenapa sih aku milih untuk LPDP dan kok bisa gitu setelah lulus S1 langsung pilih LPDP langsung keterima gitu, sedangkan banyak banget saingannya, bahkan tidak hanya yang daftar di kampus dalam negeri tapi juga luar negeri. Kok bisa seperti itu? Jadi pertama kali aku tahu LPDP ini di tahun 2000, sekitar tahun 2019-an gitu teman-teman, 2018 akhir atau 2019, dimana saat itu aku masih cari informasi terkait dengan KKN. Sebenarnya aku pingin KKN, kan tahu dunia KKN, tapi ternyata LPDP ini aku dikasih tahu sama kakak tingkat aku untuk bisa ngikutin sosialisasinya, dan akhirnya aku ngikutin kayak gitu. Tapi sebenarnya sebelum proses dari LPDP ini berlangsung, aku udah tahu duluan dari beberapa artis ternama yang mendapatkan beasiswa LPDP ini. Aku tahu juga cakupannya cukup sangat luas gitu terkait pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah terkait beasiswa ini. Jadi berangkat dari tahun tersebut aku siapin prosesnya apa aja persyaratannya, dan aku kan S1-nya beasiswa afirmasi dari alumni bidik misi. Jadi aku S2-nya tinggal melanjutkan aja nih gitu. Jadi ketika S2 LPDP ada, ya udah akhirnya aku lanjutin aja melalui niat yang udah aku bangun kayak gitu. Selanjutnya setelah aku tahu informasi tersebut, otomatis ketika aku beranjak semester 7, itu kan semester 6 itu adalah semester dimana aku udah mulai ngajuin judul, udah mikirin skripsi, tapi aku harus bisa membagi menjadi beberapa bagian gitu. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah menjelaskan terkait bagaimana aku bisa memperoleh IPK dengan nilai 3,91 dan menjadi mahasiswa terbaik di tingkat fakultas dan nomor 2 di universitas, aku membagi lagi nih kategorinya menjadi beberapa bagian. Ada non akademik, akademik, dan selanjutnya adalah untuk step aku lanjutin S2 melalui beasiswa. Jadi pikiran aku agak dibagi-bagi ya gitu. Tapi memang itu, ketika teman-teman punya impian, punya harapan, punya cita-cita, maka diharuskan ataupun diharapkan teman-teman punya goals-nya itu apa gitu loh. Terus juga punya targetnya, pasang targetnya seperti apa, kayak plan-plannya itu apa aja sih yang harus dicapai gitu. Jangan sampai teman-teman cuma punya keinginan tapi tanpa ada usaha gitu. Aku udah membagi menjadi beberapa bagian tadi ya. Ada yang akademik terkait dengan pendidikan aku akhirnya tercapai, di non akademik juga alhamdulillah aku tercapai, aku bisa menjadi ketua genre Provinsi Lampung. Dan yang ketiga itu aku baginya untuk goals step selanjutnya, yaitu aku mau S2 gitu. S2 melalui beasiswa. Nah, persiapan itu pun nggak secara mudah kan dilakukan, jadi harus butuh persiapan yang begitu panjang lagi nih gitu, harus dimulai lagi. Syarat utamanya adalah ketika kita punya mimpi, punya harapan, ya bangun dengan sebaik-baiknya. Aku mulai usaha mencari informasi, jadi sebelum aku nanya sama orang harapannya, aku udah punya ilmu terlebih dahulu sebelum sampai benar-benar aku nggak tahu apa yang mau aku tanyain sampai aku cari di Google tuh nggak ada gitu. Baru aku benar-benar tanya, atau memang aku benar-benar blind banget terhadap apa yang mau aku tanyain. Nah, kalau seumpamanya itu aku nggak tahu, baru aku tanya sama ORD. Tapi kalau sebenarnya aku bisa cari di Google, aku bisa cari di YouTube, aku cari di Instagram mungkin dan lain sebagainya,
ya aku bisa cari sendiri, aku nggak perlu tanya. Tapi kebanyakan tuh para milenial sekarang males banget nyari gitu, tiba-tiba nanya tapi padahal itu udah terjelas mungkin di websitenya LPDP, selanjutnya juga di akun di YouTube bahkan juga sudah banyak sekali tersebar, tapi pertanyaannya tetap sama gitu. Jadi aku mulai bangun niat itu, aku juga mulai bangun pencarian ilmu, dan akhirnya chemistry aku memang cocok banget buat di LPDP. Nah, terus kenapa kok cepet banget? Sebenarnya nggak cepet banget. Aku proses LPDP itu dua kali gagal gitu. 1 kali gagal dan 2 kalinya langsung dapat. Jadi kalau langsung one shoot langsung dapat itu enggak gitu. Jadi pertama aku gagal di administrasi, di mana saat itu TOEFL aku itu mengalami kendala. Ternyata TOEFL aku nggak terdeteksi lembaganya di LPDP. Nah, itu juga teman-teman harus cari banget informasinya terkait dengan lembaga TOEFL itu resmi atau enggak gitu, bener-bener atau abal-abal. Nah, aku waktu itu ketipu gitu karena lembaga TOEFL-nya abal-abal. Ya, ini jadi pembelajaran juga ketika aku ngisi materi, terus aku kasih sharing ke teman-teman bahwa harus lebih hati-hati lagi gitu cari lembaga TOEFL. Selanjutnya, kalau aku udah cari lembaga TOEFL itu, aku siapin berkas, rekomendasi, dan saat itu aku juga persiapan terkait dengan wisuda gitu, karena aku mepet banget tuh persiapan mau buat beasiswa sama wisuda aku. Dan ditambah lagi pertanyaan terkait dengan kapan kerja di mana, udah kuliah, udah semester berapa, kok belum kerja, dan lain sebagainya, pertanyaan lain. Jadi ketika aku dihadapkan dengan hal itu, ya aku yakin aja aku nggak jalan sendiri kok, aku ada Allah, aku ada teman-teman aku, ada keluarga aku yang selalu support aku. Dan ketika teman-teman sekarang mungkin ada di fase dimana orang-orang lain mulai mencibiri kayaknya nggak mungkin deh kamu mimpi terlalu tinggi gitu, punya beasiswa pengennya ke luar negeri, why not gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ya harus pede, percaya diri, dan do your best gitu, lakukan yang terbaik versi kamu gitu. Jadi terus aku belajar dan akhirnya aku gagal. Agak sedih banget karena aku maunya sebenarnya kayak di semester kemarin aku langsung kuliah gitu, jadi nggak ada penundaan gitu. Tapi kayaknya Allah punya rencana yang lebih indah dan lebih mulia dan lebih berharga lagi untuk hidup aku gitu. Akhirnya aku coba lagi di batch 2 dengan pertemuan persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Ternyata kalau di batch 1 itu aku masih sedikit ruang lingkup pertemanan. Aku di batch 2 tuh aku benar-benar nemuin circle di mana itu semua pejuang beasiswa semua gitu, dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya bertemu dengan kakak-kakak yang baik-baik, dan barulah ternyata yaitu qadarullah aku keterima LPDP. Nah, mungkin itu cerita singkatnya teman-teman ya, kenapa akhirnya aku juga pilih LPDP. Sebenarnya karena aku udah ngerasa klop, aku udah ngerasa nyaman, dan ternyata pas aku lengkapin persyaratannya itu kayak dilancarin aja gitu loh, dimudahin semuanya. Tapi jangan lupa juga bahwa restu dan doa niat dari orang tua untuk bisa yakin dan percaya untuk bisa dapat beasiswa itu memang salah satu hal yang harus kita cari ridhonya gitu. Mungkin nanti aku langsung kasih tips dan triknya. Cukup sekian dari aku, ini mungkin cerita singkatnya, udah lama banget aku nggak konten. Oke, cukup sekian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.